see what I see? Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo, warga desa Sukawedi, pendengar podcast Do You See What I See? Perkenalkan, nama aku Erika. Aku pendengar setia dari podcast Do You See What I See juga, tapi ini adalah cerita pertama banget yang aku kirim ke podcast Do You See What I See. Jadi aku ini memang sebenarnya orangnya tuh nggak terlalu sensitif ya sama hal-hal yang tak kasat mata. Cuman beberapa tahun yang lalu aku pernah ngalamin kejadian yang nggak akan pernah aku lupain sih. Jadi aku itu tinggalnya di Jakarta dan rumah aku itu udah aku tempatin sejak aku kecil lah. Jadi aku selalu tinggal di area sini dan di rumah yang sama. Semenjak menikah pun aku masih tetap tinggal di sini, tapi kita bangun rumah gitu di area area rumah orang tua aku karena tanahnya sih lumayan ya. Jadi aku bisa bangun rumah di situ karena orang tua sakit juga. Jadi ya hitung-hitung tetap jagain mereka lah ya gitu. Dan rumahku ini kita sebelah-sebelahan sama rumah Pak De aku, almarhum Pak De aku yang pindah ketika aku SD sekitar tahun 2004 atau 2003 lah gitu. Mereka pindah ke sini dari rumahnya yang lama, pindah ke sebelah rumahku dan kita tetanggaan lah sampai sekarang. Jadi rumahku itu dia memang bentuknya itu rumah kayak rumah lama gitu ya. Jadi nggak dan tidak diubah sama sekali dari bentuk rumahnya, fasadnya dan juga denah rumah di dalamnya itu sama seperti pertama kali papa sama mama aku itu beli. Sedangkan kalau rumah Pak De aku itu dulu, almarhum Pak De aku itu dulunya adalah kebun pisang gitu, tanah kosong, dan mereka beli tanah itu lalu membangun rumah di sana. Dan rumah aku dan rumah Pak De aku itu dihubungkan dengan satu pintu lah. Jadi kita bisa lewat pintu itu tanpa harus keluar pagar dari luar untuk berkunjung ke rumah satu sama lain. Jadi mungkin background dulu ya. Kalau di rumahku itu kita tinggal berempat dulu ya. Waktu sebelum aku nikah ada papa, mama aku, sama aku dan adik laki-laki aku. Cuman sekarang adik laki-laki aku udah menikah dan udah pindah mengontrak rumah di dekat rumah sini juga. Dan sekarang tetap berempat, aku dan suami aku tinggal di sini, aku dan pisah atap gitu, tapi tetap di dalam tanah rumah yang sama. Lalu rumah almarhum Pak De aku itu mereka anaknya ada 4 gitu, laki-laki 2, perempuan 2. Yang laki-laki pertama nikah dan juga tinggal sama istri dan anaknya di sana juga. Lalu yang anak kedua juga masih tinggal di sana. Anak ketiga sudah dibawa suaminya lah ke rumah suaminya. Yang keempat masih kuliah gitu. Tapi dulu itu rumah almarhum Pak De aku itu rame. Jadi mama aku kan, ini Pak De aku itu dari saudara kandung mama aku, jadi kakaknya mama aku. Mama aku itu 3 bersaudara, kakaknya 2 laki-laki. Dan yang pertama itu dulu tinggalnya di Jogja, tapi semenjak aku SMP sekitar tahun 2007-an itu mereka pindah ke sini juga dari Jogja, dan jadinya rame rumah Pak De aku itu. Ada almarhum Pak De aku yang satu lagi, dua-duanya Pak De aku udah almarhum gitu. Jadi tinggal Pak De aku yang pertama juga istrinya juga sudah meninggal. Yang kedua itu Pak De akunya baru meninggal kemarin, jadi masih ada istrinya dan anak-anaknya.
Dan Pak de aku yang pertama itu, kakak mamaku yang pertama yang dari Jogja itu pindah ke sini semua dengan anak-anaknya karena ada satu dan lain hal lah di Jogja, jadi pindah ke Jakarta dan tinggal bersama Pak de aku, kakak mamaku yang nomor 2. Dan anaknya Pak de aku yang pertama itu ada 3, jadi kebayang lah ya ramenya kayak apa itu rumahnya Pak de aku, tapi memang besar sih, jadi nggak terlalu berjumpelan gitulah di dalam rumahnya, ada beberapa kamar, banyak kamarnya. Jadi Pak de aku yang pertama ini anaknya 3, Pak de aku yang kedua itu yang punya rumahnya itu anaknya 4. Pak de aku yang pertama itu anak pertamanya itu mbak sepupu aku itu dia memang orangnya tuh sensitif banget ya sama hal yang tak kasat mata, dan dia juga sering ditampakin dan juga ngalamin hal-hal yang aneh juga, dan sampai dia tuh pasti reaksinya tuh sering kayak tiba-tiba pingsan atau tapi kalau kesurupan sih kayaknya nggak pernah ya, cuman kayak sering banget abis ditampakin gitu itu pingsan atau kayak menangis, menjerit gitu, dan membuat kita semua geger lah 1-2 rumah ini gitu. Jadi dulu tuh sering banget ada kejadian kayak gitu karena memang backgroundnya juga rumah Pak de aku yang baru dibangun itu karena mungkin dulunya tanah kosong ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri juga ya lumayan banyak lah penunggunya. Jadi dari pertama banyak lah kayak di ruang jemur di atas itu suka kayak jam 3 malam, jam 3 pagi atau jam 2 pagi tuh seperti ada orang yang nyapu, jadi suara sapu lidi, lalu suara air. Padahal kalau dicek tuh nggak ada apa-apa kayak gitu. Itu sering banget kejadian-kejadian kayak gitu, dan mungkin juga kayak suara-suara tapak kaki yang berlarian gitu di malam-malam hari, atau ada juga beberapa kasus yang jin yang menyerupai manusia atau saudara kita sendiri, padahal orang yang kita lihat barusan lewat itu lagi tidur di kamar gitu. Sering terjadi kayak gitu di rumah Pak de aku. Cuman kalau di rumah aku sendiri sih karena mungkin aku juga tinggal dari kecil dulu ya, jadi nggak, aku juga nggak sensitif, dan keluarga aku, mama aku, papa aku itu orangnya percaya nggak percaya gitu lah. Jadi kayak ya percaya adanya mereka tapi tidak terlalu ambil pusing gitu. Jadi kita nggak pernah ngalamin hal yang signifikan lah kalau di rumah aku sendiri gitu. Cuman kalau di rumah Pak de aku ini ya lumayan sering lah gitu ya. Jadi aku langsung aja ke kejadian yang aku alamin pertama kali, dan mudah-mudahan terakhir kalinya aku bersinggungan sangat dekat gitu ya dengan mereka yang terlihat ini. Jadi kejadiannya itu sekitar tahun 2007-2008 lah ya, waktu aku SMP, dan berdekatan juga waktunya ketika saudaraku yang dari Jogja ini baru pindah ke Jakarta gitu. Jadi malam itu aku lupa ya hari dan jamnya, cuman itu sudah lewat malam hari, aku udah tidur. Tiba-tiba malam itu aku kan aku tidur di kamar aku sendiri, jadi tiba-tiba malam itu aku kebangun. Tahu gak sih teman-teman yang mimpinya tuh mimpi kayak lagi jatuh gitu. Jadi pas bangun itu kayak kakinya tuh ngerasa kayak kepleset juga, jadi kayak kaget gitu kan. Jadi tiba-tiba bangun kaget, deg-degan, keringetan, kayak mimpi habis itu, tapi kerasanya tuh nyata banget. Itu sekali, terus habis itu aku baca-baca doa lah ya gitu, baca doa, tidur lagi, baca istighfar dan juga lain sebagainya, lalu aku tidur lagi. Tapi gak lama kemudian aku ngalamin hal yang sama lagi. Aku mimpi yang sama, kayak seperti jatuh dari jurang gitu. Jadi jatuhnya tuh kepleset. Jadi aku bangun itu kaki aku tuh kayak menghentak gitu ya ke depan gitu. Dan itu kejadian yang kedua itu sama persis seperti yang pertama tadi. Aku kebangun kaget juga gitu. Jadi udah keulang nih 2 kali. Aku kebangun lagi. Terus ya aku udah mulai takut lah ya, karena kok bisa terulang gitu kan kejadian yang sama, mimpi yang sama, dan juga cara kebangunnya yang sama gitu.
aku makin takut dong. Terus ya aku baca-baca lagi, aku berusaha oh ya nggak apa-apa lah gitu, mungkin memang aku lagi capek atau lagi tidurnya kurang nyenyak atau gimana gitu. Terus aku coba tidur lagi, bisa tidur lagi, tapi tiba-tiba kejadian lagi hal yang sama untuk yang ketiga kalinya. Jadi yang ketiga kalinya itu aku bangun, kaget, deg-degan, keringetan, dan tiba-tiba jadi kamar aku itu kan ada jendela menghadap keluar ke tetangga, tapi masih ada sisa tanah gitulah. Jadi memang kita tuh simpan itu buat nyimpan-nyimpan barang-barang bangunan, misalnya kayak cat atau apa segala macam lah gitu, kayak gudang peralatan rumah lah gitu. Tiba-tiba dari arah jendela itu yang ngadep ke rumah tetanggaku dan isinya itu perabotan peralatan tukangan gitu, dari arah luar ke arah ke dalam. Jadi dari arah kanan ke kiri itu aku dengar ada suara si Mbak Kun ketawa, dan suaranya itu bener-bener kayak dia itu jalan gitu, bukan jalan ya, mungkin lebih tepatnya terbang kali ya, cepat banget soalnya. Jadi dari kecil ke besar suaranya dengan ketawanya yang khas, kita tahu semuanya ketawa Mbak Kun kayak gimana. Aku masih ingat banget itu nada ketawanya itu ya, kayak hihihihi. Dan itu aku kayak antara percaya dan gak percaya aku bisa dengerin itu. Dan karena selama ini aku tuh gak sensitif sama hal-hal kayak gitu, jadi ketika aku denger itu sontak aku langsung kaget, aku langsung bangun nangis, aku langsung lari ke kamar mama papa aku. Mereka tidur, aku langsung masuk ke tengah-tengah mereka, aku tidur di sana sambil nangis. Mamaku udah tanya, kamu kenapa? Aku nggak bisa jawab. Terus sampai akhirnya aku udah tenang, aku baru kasih tau mamaku aku denger sesuatu itu kan. Cuman karena nature-nya mamaku yang nggak mau ambil pusing ya sama hal-hal kayak gitu, papaku juga gitu, apalagi papaku gitu. Mamaku masih oke lah, masih mau denger. Cuman papaku tuh yang kayak, enggak lah kamu salah dengar, kamu mungkin memang mimpi atau apa gitu. Kalau mama tuh kayak, oh ya udah kamu yang penting tenangin diri, istighfar, banyak-banyak istighfar, berdoa, terus kita tidur lagi gitu. Ini masih jam itu sekitar kayak ya mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Jadi bener-bener belum sudah lewat jam 12 malam gitu. Emang jam tidur aku tuh kan dulu waktu sekolah tuh cepet ya, karena kan sekolah bangunnya pagi gitu. Jadi itu tengah malam aku akhirnya sambil nangis, sampai bener-bener masih kaget, shock. Aku denger itu sambil nangis, pokoknya aku tidur di kamar mama lah malam itu. Sampai besoknya pun aku masih tidur di kamar mama karena aku masih trauma banget, takut banget, bener-bener yang gak percaya, gak nyangka aku bisa denger itu dengan kuping aku gitu ya. Terus itu kan hari weekdays ya, jadi hari sekolah, jadi besoknya masuk sekolah dan segala macam. Aku belum cerita ke siapa-siapa kan. Nah ketika weekend itu kan kita suka kadang aku main ke rumah saudara aku gitu kan, ke rumah sepupu aku, ketemu sama sepupu-sepupu aku. Jadi hari itu aku cerita, weekendnya di minggu yang sama itu aku cerita ke saudara aku kan, kalau aku denger hal itu gitu. Aku denger itu dari kamar. Terus ya pokoknya waktu itu aku masih ingat harinya kan. Jadi kayak beberapa hari yang lalu gitu, tepatnya hari itu aku denger itu. Terus aku cerita sama saudara aku kan, ke saudaraku dari pak dia aku yang pertama itu, yang anak pertamanya yang aku bilang dia sangat sensitif itu ya, suka pingsan dan segala macam. Aku cerita ke dia kan kalau aku denger itu. Terus ternyata di malam itu, jadi memang rumahku ini kalau orang yang tahu dan bisa merasakan atau sensitif gitu ya, dan pernah tinggal di rumahku itu di samping dekat ke pintu ke rumah saudaraku itu ada toren air. Toren airnya itu posisinya di samping rumah, agak ke belakang, menjorok ke belakang, dan itu nggak ada lampunya, gelap dan segala macam lah ya. Belakangnya juga kayak masih ada saluran air gitu. Jadi ada sisa space, ada saluran air doang. Terus kayak kita suka naruh barang-barang juga di sana gitu. Jadi di sekitar rumahku tuh masih kita sisain space, jadi nggak mepet ke tembok orang lain gitu.
Jadi di belakang itu tuh memang gelap, berlumut, dan memang saluran air kan jadinya bau dan kotor dan gelap gitu kan. Jadi memang katanya itu rumah aku itu kalau penunggu rumah aku itu memang adanya di toren air itu di samping, tapi jauh sebenarnya dari kamar aku. Cuman ternyata kata saudara aku, si Mbak Kun yang ngejaga atau yang rumahnya ada di toren air rumahku itu, dia kayak lagi nggak tahu ya, energinya lagi besar dan entah dia marah atau apa, dia itu malam itu bener-bener kayak lagi menggila gitu. Dan sampai maksudnya kan saking menggilanya aku yang nggak sensitif ini aja bisa denger dia lagi kayak gitu loh. Dan malam itu ternyata saudara aku ngalamin, jadi malam itu ternyata saudara aku itu histeris, dia nangis. Tapi aku nggak tahu karena aku nggak main ke rumah saudara aku kan, karena itu masih minggu sekolah. Jadi aku ketika hari-hari sekolah itu yang aku habis ngalamin kejadian itu, aku nggak main ke rumah saudara aku. Jadi ternyata malam itu tuh saudara aku yang sensitif itu dia ditampakin. Jadi ini serem banget sih yang dijelasin sama dia, penampakan yang dilihat itu. Jadi kamar dia itu kan ada posisinya itu di depan jemuran yang atas kan. Jadi di belakangnya itu adalah tempat jemuran yang ada di atas gitu, menghadap ke, dulu masih kebun juga sebelahnya. Sekarang udah dari rumah juga sih. Dulu masih kebun kosong gitu. Jadi ngadep ke kebun itu si tempat jemurannya itu. Dan dia malam itu di jam yang sama aku ngalamin itu, dia di jendelanya kamarnya dia tiba-tiba ada yang ngetok. Terus dia kaget dong, dia bangun. Akhirnya dia kebangun. Terus dia lihat ada apa sih, kok ada yang ngetok-ngetok dari tadi nggak berhenti gitu, beberapa kali lah gitu. Dia bilang beberapa kali ngetok. Dilanjutkan dengan suara biasalah, suara sapu-sapu di situ yang biasa didengar juga, sapu lidi gitu. Agak aneh juga sih, dia berani banget gitu ngebuka gordennya untuk ngelihat ke belakang itu ya. Terus kalian tahu nggak sih, ketika dia buka itu gordennya, tiba-tiba ada sosok perempuan yang mukanya tuh nempel ke jendela dari luar. Dan itu, ya ampun, aku merinding dan nyeritainnya. Jadi aku inget banget persis dia ceritanya kayak gini. Aku buka gordennya katanya. Pas aku lihat keluar itu langsung kontan di depan mukanya itu ada cewek perempuan ini nempel mukanya ke jendela. Matanya itu udah kayak hampir keluar gitu, ngeluarin darah. Lidahnya itu menjulur panjang banget ke bawah. Dan dia sontak langsung bener-bener kaget, teriak, nangis, histeris. Jadi satu rumah malam itu tuh geger ternyata, tapi kita gak tahu gitu. Dan dia biasa nangis sampai histeris, terus agak pingsan gitu, lemes lah. Besoknya dia ternyata gak sekolah tuh, gak masuk sekolah. Dia masih SMA, aku masih SMP. Jadi ternyata malam itu memang kejadian yang spesial gitu ya. Jadi aku yang tidak sensitif ini, aku mendengar. Terus malam itu juga kejadian di rumah saudara aku gitu. Saudara aku ngelihat hal itu dan banyak rentetan kejadiannya gitu malam itu. Di rumah saudaraku ini memang ini ya, memang banyak banget ceritanya gitu. Jadi mungkin tadi itu kejadian pertama yang sampai aku pun ngerasain gitu ya. Mungkin aku pengen cerita juga kejadian-kejadian kecil kali ya yang terjadi juga di rumah saudara aku, yang diceritain dari saudara aku juga gitu. Jadi dulu itu ada nenek atau orang tuanya dari bude aku ya, istrinya dari pak de aku yang kedua yang punya rumah gitu. Jadi nenek ibu aku itu, kita panggilnya ibu. Jadi nenek itu tinggal di rumah situ juga. Dan beliau kebetulan sekarang sudah almarhumah. Jadi beliau ketika itu memang sakit kakinya gitu kan waktu itu. Jadi jarang lah beliau itu naik ke lantai 2 gitu kan. Tapi saudara aku itu sore hari kejadiannya. Sore hari saudara aku lagi di bawah lagi makan. Terus tiba-tiba dia ngeliat ke atas. Karena itu kita bisa ngeliat ke atas. Dan
Jadi ada ruangan besar di bawah, di atas tuh kita bisa ngeliat lah kayak ada jalanan ke kamar-kamarnya tuh kelihatan dari bawah gitu. Terus saudaraku tuh ngeliat si ibu ini jalan di atas gitu dengan santainya, dengan tidak sakit kakinya gitu kan. Terus heran dong saudaraku kayak, Bu mau kemana, dia tanya gitu kan, nggak nengok, nggak jawab, nggak apa, lah jalan aja. Terus dilihat-lihat terus tiba-tiba hilang gitu aja. Terus saudaraku ngambil pusing dong, oh tumben juga ibu ke atas gitu kan. Tapi saat itu tiba-tiba dari kamarnya ibu di bawah itu, ibu itu manggil saudara aku gitu kan, untuk ngambilin air minum kalau nggak salah waktu itu ya. Terus pas dibuka di kamar, ada dong di kamar si ibu lagi tidur, lagi minta air putih sama saudara aku. Kayak memang si jinnya itu menyerupai si ibu itu ya. Jadi itu salah satunya. Terus juga aku punya sepupu kan udah punya anak sekarang, jadi ponakan sepupu aku itu tinggal di sana juga sekarang. Itu masih umur 4 tahun, dia sering banget kayak ngobrol sendiri, biasalah ya ngobrol sendiri, ngomong sendiri, katanya bilang ke mamahnya itu aku lagi main sama teman gitu kan. Terus tapi tiba-tiba suatu saat si sepupu ponakan sepupu aku itu kayak abis kayak jatuh gerbuk gitu kan. Terus ada mamanya kaget dong, loh kamu kenapa jatuh? Terus dia bilang, aku didorong sama teman aku gitu kan. Teman siapa? Kamu kan sendiri gitu kan. Terus kayak itu teman aku bareng-bareng ngedorong aku, katanya aku nggak mau diajak main kayak gitu. Terus kayak mamahnya dia langsung kayak oke gitu kan, oke langsung. Abis itu ya nggak dilepas dari pandangannya gitu, jadinya ditemenin mainnya gitu. Ya banyak lah ya kejadian di sana tuh. Ada beberapa juga yang bener-bener menurut aku selain kejadian yang tadi yang aku juga ngerasain tuh, ada beberapa kejadian yang lumayan aku tuh percaya nggak percaya juga sih gitu. Sampai akhirnya ketika Pak D aku barusan meninggal beberapa bulan yang lalu gitu ya, ada kejadian juga sebelum itu gitu. Jadi mungkin tapi itu buat lain waktu juga kali ya ceritanya. Jadi aku bukan pertama dan terakhir juga aku kirim cerita di podcast Do You See What I See gitu. Tapi untuk kali ini mungkin segitu dulu. Mohon maaf atas kekurangannya, mungkin aku kurang jelas flow-nya atau ngebawainnya nggak enak atau suaranya mungkin kurang jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih podcast Do You See What I See udah nemenin aku setiap hari perjalanan kantor, dan sukses selalu buat podcast Do You See What I See. Segitu aja dulu, aku Erika, bye bye, terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.